Halo, kembali lagi bersama saya Tio Magdalena Manurung dalam pembelajaran sains ya, terutama biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan virtual lab untuk mempelajari tentang struktur tulang yang menggunakan Bone Anatomy Viewer. Nanti linknya akan saya sematkan di deskripsi di YouTube channel saya. Nah, jadi yang pertama di sini ketika dibuka Bone Anatomy Viewer ini akan terdiri dari beberapa segmen, ada introduction atau perkenalan, kemudian bagaimana cara bermain game, kemudian ada gamesnya juga di sini ya. Jadi di bagian explore ini kita bisa mempelajari bagian-bagian tulang. Kemudian di sini juga ada gamesnya, yaitu nanti ada part names, misalnya untuk menamai struktur tulang ya. Jadi bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagian eksplorasi menggunakan button play ini. Nah, di sini sudah tampak ya struktur tulang. Di sini ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk dissect atau melihat struktur tulang bagian dalam. Nah, kita bisa pertama kali menggunakan saw atau gergaji ini, diklik saja, kemudian kita gergaji tulangnya. Nah ini akan terbelah menjadi dua seperti ini, ya. Jadi di sini ada penjelasannya. Ya, bagian pertama ini adalah living bones atau tulang yang hidup ya, karena tulang merupakan sel-sel hidup. Di sini ada beberapa pertanyaan. Have you ever seen fossil remains of dinosaurs and ancient human bones in textbooks, television, or in person at the museum? It's easy to look at this and think of bones as dry sticks in your body, but this couldn't be further from the truth. Bones are made of active, living cells that are busy growing, repairing themselves, and communicating with other parts in the body. The tools at the top can be used to explore and learn about the busy world of bones. Nah, jadi ini hanya perkenalan saja yang menyampaikan bahwa tulang itu terbentuk dari sel yang hidup dan aktif, dan juga secara aktif terus bertumbuh dan memperbaiki dirinya sendiri dan juga berkomunikasi dengan bagian tubuh yang lainnya. Nah, jadi kita akan explore lebih lanjut. Yang pertama mungkin kita bisa klik di sini inspect ya. Jadi di sini ketika kita klik inspect kita bisa melihat labelnya per bagian. Nah, jadi bagian pertama kita klik yang ungu ini. Nah, ini adalah spongy bone. Ya, spongy bone ini tampak ya berongga-rongga ya. Jadi spongy bone is also called as cancellous bone or trabecular bone. Ini nama lainnya ya. Unlike compact bone that is dense, spongy bone is less dense. Tidak seperti tulang keras ya. Ini tulang lunak ini tidak terlalu padat strukturnya. Bisa dilihat ada rongga-rongga di matriksnya. Ya, it is most commonly found at the end of long bones and in parts of the backbone. Ya, jadi ini biasa ditemukan di ujung ya dari tulang panjang. Spongy bone contains a large number of blood vessels and red bone marrow where blood cells are made. Jadi di spongy bone ini juga terdapat banyak sekali pembuluh darah ya, dan juga sumsum tulang ya, red bone marrow, di mana sel darah merah atau sel darah itu mostly atau seringnya terbentuk di sini ya, bagian ini. Oke, selanjutnya kita lihat masih dengan inspect ini, kita lihat ke bagian yang lain. Nah, di bagian yang kedua ini masih spongy bone ya kan? Nih masih spongy bone. Kita klik yang tengah. Nah, di sini adalah bone marrow ya. So inside almost all bones is flexible material called marrow. Kalau marrow bahasa Indonesia mungkin sumsum ya. Jadi kalau misalnya pernah makan tulang sapi ya kan, kalau sop, nah itu biasa di tengah-tengahnya ini ada sumsumnya, ada marrow-nya. Nah, there are two types of marrow, red and yellow. Ada dua jenis ya, merah dan kuning sumsumnya. The red marrow or medulla osseum rubra is where the red and white blood cells are made. Jadi sel darah merah dan sel darah putih itu terbentuk di bagian merah atau red marrow. Kemudian yellow marrow or medulla osseum flava is mainly made of fat cells. Jadi yang bagian kuning ini terbentuknya terbuat dari
sel lemak ya, atau adipose ya, jaringan sel-sel lemak yang membentuk jaringan lemak. Red marrow is found mostly inside the flat bones like the pelvis and ribs. Jadi ini biasa red marrow ini ditemukan di bagian tulang yang flat atau datar seperti pelvis ya, di bagian pinggul, bagian pinggang ini, kemudian ribs, tulang rusuk. It is also located at the ends of long bones like the humerus of the arm and femur of the leg, atau ditemukan di bagian ujung tulang ya. Yellow marrow is located inside the cavity of the middle parts of the long bone. Jadi ini ditemukan di bagian tengah dari cavity atau rongga dari tulang yang panjang. Ya, jadi kita sudah melihat bagian ini. Nah, kita lihat dulu tepi-tepinya ini ada osteon. Nanti mungkin kita akan lihat setelah dipotong secara cross section saja supaya lebih jelas. Mungkin kita bisa lihat bagian luarnya. Nah, bagian luarnya ini disebut dengan periosteum. So this is a thin layer of connective tissue that covers the outside of bones. Jadi ini adalah jaringan penghubung ya. Jaringan ikat ya bahasa Indonesianya ya, jaringan ikat yang menutupi bagian luarnya ya, disebut connective tissue ya, jaringan ikat. Kemudian the periosteum is similar to the inner lining of the cavity found in long bones called endosteum. Nah, jadi ini sama dengan bagian dalam yang endosteum itu yang cover bagian tengahnya. Ini selanjutnya adalah compact bone. Ya, tadi di sini ada spongy bone, di luar-luar di sini adalah compact bone. Nah, compact bone itu adalah tulang keras atau tulang padat ya. Jadi compact bone is one of two types of bone tissue, and the other of course the spongy bone. Ya, tadi kita sudah jelaskan bagiannya yang tulang spongy bone atau tulang lunak ya. It has the primary duty of supporting the body. Jadi tugasnya adalah ya support ya, karena bentuknya keras untuk compact bone. Kemudian along with the support, compact bone tissue helps protect our organs like rib cage and provides attachment points for muscles and tendons used for movement. Nah, jadi selain untuk melindungi, jadi bagian ini juga bisa sebagai tempat untuk pelekatan ya. Pelekatan bagi otot maupun tendon untuk bergerak. Nah, jadi itu fungsi dari compact bone. Biasanya compact bone ini matriksnya lebih padat ya. Matriksnya terbuat dari kalsium karbonat dan ini jauh lebih padat dibanding dengan tulang yang ini, yang banyak rongga-rongganya ini. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi apakah masih ada label yang belum kita lihat. Untuk bagian ini tadi coba kita cek lagi. Ini masih osteo, nanti saya akan menunjukkan osteo setelah di cross section saja. Nah, kalau sudah tidak ada, ini masih ada cartilage ya. Cartilage itu adalah tulang rawan ya. Tulang rawan kalau misalnya kita biasa makan paling enaknya bayanginnya tulang ayam ya. Ayam bagian drumstick itu. Nah, di sini kan di ujung tulangnya itu ada cartilage yang biasa lebih bisa dikunyah gitu kan, karena dia bukan tulang keras ya, tapi tulang rawan. Nah, this is a flexible material found on the ends of bones that help absorb impacts. Jadi ini bagian yang lebih fleksibel ya, elastis. Nah, ini sebenarnya contohnya dari hyaline cartilage ya. Oke, kita tutup. Kalau sudah selesai kita bisa lem lagi ya. Ini seperti ini gluing bone. Nah, dia akan seperti sedia kala. Kita bisa juga menggunakan scalpel untuk melihat kulit terluar. Nah, coba kita lakukan. Di dissect. Nah, di sini kita inspect ya. Ini tadi adalah periosteum yang tadi sudah kita lihat. Jadi ini covernya yang tadi ya, terbuat dari jaringan ikat. Kemudian kalau kita lihat yang bagian dalamnya, ini adalah compact bone kan, tulang yang keras. Nah, bagaimana dengan yang merah ini dan biru ini? Nah, keduanya ini sebenarnya adalah pembuluh darah ya. Kita lihat dulu yang warna merah ya, disimbolkan dengan warna merah, itu adalah arteri ya. So artery is the more muscular of the two types of bone vessels found in the body are the arteries. Jadi arteri ini pembuluh darah yang lebih tebal ya untuk dinding ototnya. Ini terbuat dari otot halus ya. These vessels carry oxygen-filled red blood cells to all parts of the body. Nah, pembuluh darah ini mengangkut
darah yang kaya dengan oksigen ya ke seluruh tubuh. It is common to show drawn arteries in bright red, carrying oxygenated blood, and veins in blue, carrying deoxygenated blood. Jadi biasanya untuk ilustrasi itu menggunakan warna merah untuk menunjukkan arteri karena warna merah diasosiasikan dengan darah yang kaya oksigen. Sedangkan warna biru untuk mengilustrasikan vena karena itu mengangkat atau mengangkut darah yang kaya dengan karbon dioksida. Tapi itu untuk memudahkan ilustrasi saja ya. In reality, blood color ranges from bright red or oxygenated to dark brownish red. Jadi pada kenyataannya bukan merah atau biru, tetapi warna darah itu bervariasi dari yang merah terang yang mengangkut banyak oksigen sampai ke merah kecoklatan. Ya, merah kecoklatan yang mengangkut darah kaya banyak CO2. Seperti itu. Ya, kita lihat apakah masih ada bagian yang kita belum lihat. Kalau dari luar ini cartilage sudah, ini vein sama ya, tadi sudah dibahas. Oh ya, sekarang kita lihat bagian dari tulang panjang ini ya. Yang bagian ujung kita sebut sebagai epiphysis ya. So this is the end of a long bone ya, di ujung dari tulang panjang kita sebut epiphysis. Each end is also filled with red bone marrow. Jadi setiap ujung ini diisi oleh sumsum ya, tadi red bone marrow ya. It is in the red marrow that red blood cells are made, tempat pembentukan sel darah merah. And then the surface of the epiphysis is covered with smooth cartilage. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan bahwa di ujungnya atau di permukaan epiphysis ini ditutupi oleh tulang rawan, yaitu hyaline cartilage ini. Nah, bagian kedua di sini yang bagian panjang ini adalah diaphysis. So diaphysis it is between the head of each bone, which is the main shaft that called as diaphysis. Jadi ini keseluruhan yang panjang ini namanya diaphysis. Inside the shaft is a tube that holds red or yellow marrow. Jadi di dalam sini nanti adalah cavity atau rongga yang tersimpan di situ yellow marrow tadi ya, yang berisi dengan sel lemak ya. The diaphysis is the main area for making new bone called ossification. Nah, jadi di label diaphysis ini adalah area utama untuk pembentukan tulang baru ya, atau nama prosesnya ossifikasi tulang ya. Oke, kita lihat lagi, sepertinya sudah tidak ada yang di sini sama ya, ini epiphysis juga, kemudian ini adalah cartilage juga ya. Nah, sekarang kita tutup dulu, kita tutup yang tadi sudah kita dissect. Nah, sekarang kita lihat kita dissect dari cross section ya. Coba kita lihat apa seperti ini. Nah, dari cross section ini kita bisa lihat selsnya juga di sini. Nah, jadi akan membesar seperti ini. Kita lihat setiap bagiannya. Oke. Nah, jadi yang pertama yang ini adalah osteocytes ya. Osteocytes, kalau di biologi sites itu biasanya menunjukkan sel ya, sites mean cell. Jadi one of the common cells found in mature bone is osteocyte. Jadi salah satu sel yang paling umum ditemukan yaitu ditemukan di tulang ya, di tulang dewasa itu adalah osteocyte. These cells can live in a very long time and in some cases as long as the animal. Jadi tulang ini biasanya bisa hidup dalam jangka waktu maksudnya bukan tulang, tapi sel-sel ini bisa hidup dalam jangka waktu yang panjang, bahkan di beberapa kasus itu sepanjang hidup dari organisme tersebut ya, as long as the animal. Osteocytes do not divide like other cells. Jadi osteocytes ini tidak membelah ya, tidak seperti sel lainnya. Nah, kita lihat bagian yang lain. Osteocyte sudah, kita lihat di sini. Nah, kalau ada tampak seperti ini, merah, biru, ini sudah pasti pembuluh darah ya. So this is blood vessels, very small tubes that carry blood around your body. Jadi ini adalah pembuluh darah yang mengangkut darah ya ke seluruh tubuh. Blood holds many important nutrients, carries waste away from your tissues, and carries oxygen from your lungs to other parts of your body. So, jadi darah ini mengangkut banyak nutrisi yang berguna ya, yang penting, kemudian juga mengangkut sisa hasil metabolisme ya, waste dari bagian tubuh, kemudian juga mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh yang diperlukan. Itu ya.
Selanjutnya untuk bagian ini, nah ini adalah osteon ya. Di osteon system, sometimes called Haversian system, is the basic building unit of bone. Jadi osteon system biasa disebut juga dengan sistem Haversian ya. Ini adalah kayak unit pembangun ya, utama dari struktur tulang. Osteons have a cylindrical straw-like shape. Jadi bentuknya osteon ini seperti cylindrical, tabung ya, tabung atau sedotan gitu ya, miripnya seperti itu. Each osteon has a narrow centrally located channel, also called as Haversian canal. Jadi setiap osteon ini memiliki saluran yang sempit ya, narrow, yang kita biasa sebut sebagai Haversian canal atau kanal Haversian. These canals usually have one or two capillaries and nerve fibers. Nah, jadi di kanal ini biasa terdiri dari capillaries dan juga ada nerve fibers, itu adalah jaringan saraf ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi apakah ada bagian lain. Oke, ini blood vessels-nya ya. Sepertinya sudah. Nah, sekarang kita bisa kembalikan lagi. Nah, di bagian seperti ini kita inspect dulu apakah ada bagian yang belum kita review. Nah, bagian tengah ini bone marrow ya, kalau lihat dari cross section seperti ini. Ini bone marrow-nya, kemudian ini osteonnya yang tadi yang bentuknya cylindrical itu, yang kalau kita zoom itu tadi sudah tampak ya strukturnya. Nah, ini compact bone, kemudian ini masih compact bone, luarnya ada periosteum, dan di luar-luar sini juga ada blood vessels. Ini bagian epiphysis, ini adalah cartilage. Nah, sepertinya sudah semua. Kita glue. Nah, itu bagian explore-nya. Sekarang kalau sudah selesai, kita bisa kembali ke menu utama. Go to main menu. Ya, di sini ada beberapa introduction, ada how to play, dan as a biologist. Jadi kita lihat how to play dulu ya, kalau mau main gamenya akan seperti apa. Jadi sebenarnya di sini ada ini di penjelasan ya, penjelasan bagaimana cara menggunakan simbol-simbol yang tadi kita sudah explore. Jadi ada select, zoom in, center, reset, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada alat-alat untuk dissect-nya seperti saw, gergaji yang tadi sudah kita gunakan. Ya, untuk membelah menjadi dua ya, baik secara transverse maupun cross section, scalpel untuk belah kulitnya, scoop untuk ya kita bisa lihat bagian sel dalam, glue untuk rekatkan kembali dan bagian selnya, kemudian bagian tulangnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat kalau main gamenya seperti apa. Di sini ya, Bone Parts ID game. Jadi kita bisa tes pengetahuan dengan klik play. Nah, di sini. Nah, di sini ada soal ya. Jadi misalnya periosteum itu bagian mana? Nah, harusnya itu bagian luar kan? Periosteum. Oke, kita mungkin bisa menggunakan scalpel untuk menunjukkan periosteumnya. Nah, kemudian kita klik ini ya, periosteumnya. Kita bisa klik dulu. Oh, sebentar. Kita lihat instructionsnya apa, inspect kali ya, select, so this is periosteum. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi kita harus klik bagian yang diminta. Yang kedua dia minta bone marrow, maka kita harus belah dulu. Ya, kita tutup dulu ini, kita tutup. Nah, kita gunakan saw aja. Boleh transverse cut. Nah, bone marrow kita bisa select, kemudian klik ini. Nah, sudah terjawab osteon. Nah, osteon itu bagian ini tadi. Nah, sudah kan? Sudah dapat 3. Next, kita klik next. Selanjutnya ditanya spongy bone ya. Kita klik ini, sudah nampak epiphysis ya, bagian ujungnya. Bagian ujungnya mungkin kita bisa tutup dulu supaya bisa tampak dari luar. Yang satu lagi minta diaphysis kan, kita glue dulu ya, seperti ini. Kemudian kita select. Nah, ini adalah epiphysis dan ini diaphysis ya. Nah, jadi sudah. Selanjutnya next ya, per 3 bagian ya. Arteri, kanal, dan osteocytes ya. Arteri kita bisa menggunakan ini dari luar tanpa arteri warna merah ini. Oh, tapi mungkin kita harus belah dulu lah ya.
karena ini menunjukkan diaphysis. Oke, kita sew dulu aja. Boleh yang cross section. Oke, sekarang arteri apakah tampak kalau kita klik di sini? Agak susah ya lihat bagian dalamnya ya. Berarti kita pakai ini aja. Transverse cut, coba ya kita potong menggunakan saw lagi. Oke, mungkin kita harus zoom in ya. Oh, nggak bisa, nggak nampak blood vesselsnya di sini. Seperti apa? Misalnya kita, saya ada ide. Kita pakai transverse cut lagi, kemudian kita klik bagian ini, kita klik cellsnya. Nah, ini nampak besar. Sekarang kita select yang arteri ya tadi ya. Tapi arterinya ini kanalnya sudah. Arteri osteocytes kan ini ya. Kita klik inspect-nya dulu, jangan lupa. Ini osteocytes. Kemudian untuk blood vessels-nya arteri. Ini nggak bisa kita, arteri itu yang merah ya. Nah, bisa. Oke, sudah terpenuhi. Next, blood vessels. Oke, blood vessels secara umum ya ini. Tunggu, yang bagian merah dan biru ini ya. Mau nggak dia? Oke. Itu vein, endosteum sama blood vessel. Endosteum ini berarti kita balik dulu. Reset aja. Oke. Lalu kita belah dua ya untuk melihat endosteum karena dia bagian dalam. Oke. Kan ada periosteum sama endosteum ya. Endo itu lebih ke dalam. Oke. Mana ini kan periosteumnya, endosteumnya nggak kelihatan pula dari sini ya. Oke, mungkin kita apalagi tadi ini minta. Blood vessels. Blood vessel dari sini juga tidak tampak ya. Blood vessels ini kan. Kita harus zoom sepertinya ya. Bisa tidak pakai ini? Nggak mau ya. Oke, kita bagaimana? Apakah ada ide? Oke, kita belah dulu saja. Oke, sekarang blood vessels mungkin bisa kita klik seperti ini. Apakah muncul? Ini osteonsnya ya yang muncul ya. Nah, ini endosteumnya nampak ya di sini ya. Tuh bagian dalam. Kemudian yang saya belum klik ini adalah sudah, blood vesselnya sudah keklik juga. Oke, aman. Next. Epiphyseal growth plate, medullary cavity sama nukleusnya. Oke. Nukleusnya mungkin kita bisa besarkan bagian ini. Sel ya. Lalu kita lihat bagian nukleus dari osteocytes-nya. Apakah bisa? Nih. Kita zoom out dulu saja. Inspect. Ini nukleusnya bagian dalam ini ya. Jadi dari sel osteocyte ini kan tengahnya itu ada nukleus ya. Selanjutnya medullary cavity itu ya cavity-nya kita bisa belah dua untuk lihat ya. Medullary cavity, rongga medularinya. Bagian ini. Dalam ini adalah cavity harusnya ini. Nggak bisa nampak ya. Kita mungkin harus lem dulu. Tapi minta apa lagi? Epiphyseal growth plate. Epiphyseal growth plate itu yang di ujung harusnya. Ya, di ujung epiphysis. Oke, kita glue dulu saja. Kemudian kita inspect. Apakah kita bisa menggunakan scalpel di sini? Nggak bisa.
Kalau bagian luar kita cuma bisa melihat ini ya. Kita belah lagi saja. Cuma memang ada beberapa bagian yang harus dipotong dulu untuk bisa melihatnya. Ini medullary half bone ya. Kita lihat dulu. Cavity-nya itu di sini harusnya, medullary cavity. Kayaknya udah nggak bisa lagi nih. Kalau kita klik semuanya juga sudah tidak muncul ya. Nah, jadi nanti kita bisa lanjutkan saja. Ini show answers. Nah, ini kan yang bagian tengah tadi cuman agak susah untuk ditekan. Nah, bagian epiphyseal growth plate itu harusnya yang di bagian yang tadi sudah kita tekan itu ya. Yang reset yang bagian di sini di dekat epiphysis harusnya. Saya reset dulu. Nah, harusnya seperti ini. Oke. Kita klik next ya. Cartilage sama compact bone ya cukup mudah ya. Untuk cartilage kan sudah pasti ini ya kan. Kemudian untuk compact bone ya tulang yang bagian lebih kerasnya mungkin kita belah dua aja supaya tampak yang bagian compactnya. Oke, kita select. Nah, ini yang compact ya, tampak yang lebih keras, lebih padat. Kita klik next. Oke, jadi sudah full, kita sudah selesai. Nah, jadi kita bisa go to main menu. Nah, jika masih belum menguasai, maka bisa ulangi lagi untuk introduction-nya dan mengetahui parts-parts-nya atau bagian-bagiannya dan penjelasannya. Kemudian bisa dicoba lagi dengan game interaktif dari Virtual Lab ini. Demikian untuk penjelasan hari ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar lebih tentang anatomi tulang. Terima kasih. Bye.